baik. Ini kayaknya sudah nggak betah ini Kak Rocky Pasti. mau batas tanggepin, silakan ini Kak. Very challenging semoga. Soal apa? Soal PT 20% dan Anies harus jadi kader partai, mungkin juru bicara juga bisa nambahin. Ya, saya setuju. Orang yang otaknya 20% boleh ikut pilkada, boleh ikut pemilu. Jadi kita bikin aturan aja, siapa yang otaknya hanya bertumbuh 20% boleh jadi presiden gitu. Maksudnya Gitu aja. karena Kan perlu yang filter ini- tadi katanya. Memang filter itu ada barrier to entry. Siapa yang mau bermain, dia yang bikin aturan barrier. Ini yang bikin bukan orang yang mau bermain. Kan itu soalnya kan. Kan yang putusin 20% bukan Anies, bukan saya, bukan segala macam. Itu logikanya begitu. Jadi harusnya filternya itu seperti apa? Jadi Harus kita yang bikin, kita putusin 0, 20, 100% kita bikin. Tetapi mereka yang mau main bikin aturannya. Bukan orang yang di dalam permainan yang menentukan siapa yang boleh masuk ikut permainan. Itu stupidnya di situ. That's stupido. Yang maksudnya gimana ya? Yang menentukan kan udah lembaga, menurut saya secara formal DPR. prosedural. Yang bikin itu orang yang udah ada di dalam. Sekarang kita bilang mari kita susun sama-sama. Saya ikuti jalan pikiran Anda. Saya ingin filternya itu 70%. Oke. Oke, siapa yang mesti bikin? Dia DPR kan? Ya. Sebagai lawmaker. Oke, bikin aja. DPR-nya termasuk orang yang mau ikut kompetisi. Yang mau berkompetisi yang mesti bikin itu aturannya. Kesepakatan para kompetitor lah yang mesti diterima, bukan kesepakatan panitia. Jadi saya bikin aja. Jadi, Coba kita uji. Abang Saya- kan gini, yang membuat itu kan adalah partai-partai politik yang Yes. secara by constitution atau by regulation mereka yang berhak mengusung capres. saya ngerti logikanya. Jadi mereka player juga. Ini Sekarang saya ingin agar supaya logika Anda itu sempurna, pasang threshold 99%. Yes. Kan Anda mau kompetisinya itu sempurna, oke, pasang 99%. Saya ingin itu, kemana saya mau minta? Mau nggak? kalau DPR menurut saya sih nggak logis ya. Kalau saran saya juga Bagaimana you bilang 20%? Bang Rocky juga harus Gini meluruskan nih. pemikirannya. Gini, 90% ya nonsense dong. Loh, kalau 20% sense. Iya, well itu bisa, Oke. itu gini bang, nggak semuanya Bentar, bisa saya- make sense, saya lanjutkan tapi namanya dulu. understandable, jadi bisa dipahami. Sebenarnya kita nggak bahas itu loh. Kita sebenarnya lagi bahas bahwa saya cuma satu variabel lagi tadi. Setelah saya bahas tentang apa tuh namanya, Nggak usah balik nggak, ke 20%. saya nggak mau bahas tentang yang Yang lain namanya, saya abaikan, saya yang mau bahas namanya apa tadi itu? 20%. Mana Enggak. coba? Kan Batasan. soalnya begini kan, 20% itu kan Enggak, berdasarkan soal Anies ini problemnya, relevansinya dengan Iya. batasan partai Anda adalah mulai apakah dengan Anies nanti dalil akan bahwa independen presiden- terhadap Nasdem atau tidak. That's the point. Sama Iya. seperti Jokowi, dia bisa independen nggak dengan partai pengusungnya, dalam hal ini ada PDI Nah itu kan Perjuangan. penyebabnya salah satunya tadi itu PT 20%, apalagi ditentukan oleh hasil pemilu yang sebelumnya, bukan pemilu yang ini kan 20%-nya Iya. itu. Padahal ini kan Begini ya, Nah, ya. lepas dari semua itu, bring logic back it. Anda Anda mah klaimnya Bang Rocky selalu merasa memiliki logik di Anda. Nggak bisa gitu dong. Silakan tentang logika saya gini ya. Itu kan jualannya Bang Rocky ke publik. Bukan jualan saya, ini jualan akal sehatnya begitu. Gini, saya terangin ya. Anda merasa Anda yang punya akal sehat sendiri. Pasti, karena Anda belum akal sehat, karena saya mau uji akal sehat Anda. Ya uji sekarang ya. Anda bilang bahwa supaya kompetisi itu maksimal dipasang threshold, oke? 20% maksimal nggak? Enggak, itu understandable. Understandable. Konsensual. Konsensual. Yes, Mike. saya ikuti logika itu. Ya. 30% konsensual nggak? Understandable nggak? Mike. Hah? Saya tidak tahu. Kenapa karena you saya bukan tahu? lawmaker. Kenapa you berhenti? Tapi kan logikanya abang yang buat hukum kan adalah orang yang bermain. Karena itu saya Ya, ingin karena permainan itu dipasang absolut 99%. Anda problemnya cuma klaim, bos. Kalau saya theoretical roots-nya jelas, referensi bisa. 20%. Oh, nggak ada, itu Siapa yang konsensual, bilang? bos. Ya karena itu kenapa Anda berhenti di situ? Kenapa nggak berhenti naik? saya? Kalau 90% bagi saya, menurut saya, lu tanya aja sama ketum-ketum bang, mau nggak 90%? Ah, kenapa? Karena mereka takut cuma ada satu orang yang ketum Nasdem terpilih. apa sama dari partai Nasdem. Ini bukan soal Enggak, ketahuan. Anda klaim This menurut is saya. the logic of yang disebut Nggak ada logis yang Anda bilang itu tadi. Anda hanya klaim. buset bang. Jadi bagaimana matematika Anda? Oh, matematika. Ini matematika. Matematika Anda 10% apa? 90%? Sekarang Saya nggak mau ikut gendang Anda sih. Oke, saya Supaya terangkan. kita bangsa ini nggak ikut jogetnya gendang orang lain terus. Oke, saya terangkan matematika Dan saya. capek sebenarnya ini nggak bukan debat ini Mbak Sari. Ini saya mau terangkan. Kita Baik, bicara baik, tentang gantian. kita Iya. bicara tentang. Oke, saya terangkan. Ya. Saya terangkan matematika Ya, saya. sebentar langsung nanti ke Prof. Ya, saya kasih hak dulu dong, kata Prof tadi saya belum selesai loh sebenarnya. Ya Oke. sudah, Oke, silakan. udah, sekarang saya Ya, terangkan ya. ya, sikat. Ya, silakan Siapa? Kak Rocky. Siapa yang mau mulai? Silakan. Yang muda dulu dong bang. Sudah. Udah. Ini bukan soal yang muda yang pakai otak apa nggak pakai otak. Soal itu bukan itu. Oke ya.
Mau saya lanjutkan? Ya silakan singkat kalau ditanggapi. Saya mulai dengan asumsi Anda. Anda ingin dapat pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu kita pasang filter. Oke? Kalau filternya 20%, 80% lolos. Dia belum berkualitas, pasang 50%, 50% lolos. Secara logis, you mesti pasang maksimal. Itu intinya tuh. Kalau memang itu alasannya, begitu. dong. Kalau alasannya untuk filter, pasang aja Ini ya, 90%. saya boleh biar jelasin memang nggak? berkualitas. 20% itu, kalau menurut saya ya, sebentar, izin bang. Saya mungkin nanti mas saya tapi that's not the point we actually bahas ya, discuss. Tapi 20% itu adalah titik tengah, di mana partai kita ini memang nggak akan mungkin bisa mengambil sekuat-kuatnya PDI Perjuangan. Itu juga mustahil, ya kan? Karena memang kontur politik kita itu memang harus membangun konsensual. Itu satu. Jadi 20% itu bagi saya itu adalah sebuah kesepakatan politik yang memang itu menjadi kesepakatan di DPR. Bahwa itu kalau misalnya pun ternyata mau didebat, ya, perdebatan bahwa itu kemudian harus dibuat 0% dan seterusnya, itu ranahnya Mahkamah Konstitusi. Baik. Ya, tapi sebentar sedikit Mbak, saya kalau Ini ada Prof. Cipta juga mau menambahkan ya. Cipta, sebentar Prof, sedikit izin. Jadi kalau tadi saya sudah ngebahas Anies, lalu kemudian soal yang kedua adalah Nasdem. Yang kedua adalah Anies, ya kan, posisi Anies ini saya menyarankan Anies Baswedan untuk masuk partai. Dan dia masuk partai, oke. Ya, dan itu akan menjadi poin penting dia dalam berhadapan dengan yang tadi namanya so-called oligarkism atau whatever itu. Yang ketiga soal KPK. Nah soal KPK ini kalau menurut saya ya dalam situasi yang berkembang terakhir ini itu adalah sebuah fakta hukum juga bahwa Anies kan sekarang menjadi saksi. Nah tantangan terbesar ini adalah sekarang begini, kalau kita dalam kajian hukum ada namanya legal politics. Setiap keputusan-keputusan hukum itu seringkali dalam sebuah masyarakat yang belum menjadi, itu seringkali dipengaruhi oleh unsur politik juga. Itu kita harus paham dengan situasi seperti itu, menurut saya. Ya, dan itu adalah suatu fakta politik. Nah sekarang yang menarik adalah, tadi ini terkait dengan pertanyaan Mbak Sarita, mungkin nggak ada tokoh lain muncul. Ya ketika misalnya sosok seperti Mas Anies ya itu juga punya associated sekarang sebagai saksi di KPK. Kita nggak tahu lagi misalnya kasus, mohon maaf, Mas Ganjar nanti ternyata ada situasi juga, ya kan? Dan kita nggak tahu juga tokoh-tokoh ini dalam konteks legal politics yang situasi terjadi jelang 2024. Menurut saya kunci itu bagaimanapun itu adalah tetap. Nah saya ingin bagi satu izin, ini ada dua torifikasi, ada dua game dalam Pilpres 2024. Jangan ditambah-tambah terus. Oke cepet nih. Yang pertama adalah game orang-orang yang punya electability. Ini kayak kalau Liga Champion nih, Liga sepak bola nih Liga Champion. Oke. Ya itu di situ ada Mas Anies, ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo. Oke. Nah yang kedua versus adalah game yang memang orang-orang yang punya authority di situ. Ketum ingin comeback. Ingin muncul kekuatannya pasca Jokowi, ya kan? Jokowi ini kan kita bilang ini era Jokowi, era Pak Luhut. Ini kan kalau dalam antropologi namanya vernacular politics. Ya, jadi orang-orang yang kemudian nggak bisa mengambil alih keputusan-keputusan politik pada institusi partai, mereka menganggap ini jalan-jalan tikus dan berhasil. Nah sekarang situasi ada ketum-ketum yang ingin comeback. Ya, dalam situasi ini fenomena KIB dan fenomena Mbak Puan itu menurut saya adalah bagaimana otoritas politik ingin ada dua hal itu. tersebut. Oke. Ini pertarungan yang terjadi menurut saya, dan ke depan yang terjadi adalah sekarang ini seolah-olah yang punya otoriti yang menang gamenya. Tapi menurut saya idealnya ke depan untuk ada sinkronisasi yang namanya adalah konsensus antara electability atau orang-orang yang punya popularity karena dianggap didukung oleh rakyat menurut lembaga survei, lalu kemudian dengan orang-orang yang memiliki punya otoritas politik karena mereka yang bisa mencalonkan partai politik. Silakan ini Profesor Cipta, silakan.